tempat tinggal beliau tuh kira-kira pantasnya di mana. Memang sebagian anggota juga lebih senang kalau bisa di hotel aja, terutama yang dekat ke pusat adalah Hotel Hilton. Tapi entah bagaimana Gus Dur memutuskan kalau bisa di rumah jemaat. Kira-kira akhirnya di Patra Kuningan aja setelah ditinjau oleh tim advance yang datang ke Indonesia yang diantaranya terdiri dari Mayor Mahmud. Jadi dicek rumah-rumah itu, kemudian akhirnya mereka putuskan di Kuningan karena di sini itu kompleks para menteri ya, banyak para menteri, dan kebetulan di muka rumah ini itu rumahnya Pak Habibie di waktu itu sebagai wakil presiden. Memang ada sedikit kritik dari Gus Dur waktu itu. Jadi Gus Dur bertanya, kenapa disediakan sebanyak ini buat saya? Saya kan makannya sedikit, gitu ya. Itu satu. Terus, kenapa kok disediakan makanan Pakistan terus, katanya. Nah, karena Gus Dur protes, Gus Dur minta, saya ingin juga merasakan, mencicipi masakan khas Indonesia. Nah, terus dikasihlah masakan Indonesia dan Gus Dur sangat menyenangi. Berhadapan dengan kerumunan ketika masuk Tasik, masuk Singaparna, luar biasa, sampai Gus Dur kembali lagi. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا. Kedatangan sang tamu agung, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahmatullahu alaih, benar-benar telah menggerakkan semangat pengkhidmatan para anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia saat itu. Pengkhidmatan yang berlandaskan kerelaan hati telah mengisi berbagai bentuk persiapan dari berbagai bidang kegiatan. Saya tidak menyangka bahwa akan mendapatkan tugas yang luar biasa ini, dan saya baru tahu kemudian bahwa ketiga tugas ini harusnya, kata Mayor Mahmud, dia datang lebih dulu sebagai tim advance, harusnya dikerjakan oleh 3 orang, masing-masing satu bidang, yaitu akomodasi, transportasi, dan konsumsi. Tapi entah kenapa, Amir pada saat itu, saya sampaikan juga keberatannya Mayor Mahmud, tapi Amir tetap jalankan saja. Jadi, dan tugas ini bukan hanya Jakarta, jadi saya terus mendampingi kemana Gus Dur pergi berkunjung di jemaat-jemaat Indonesia. Jadi ya 3 tugas itulah yang saya upayakan untuk bisa maksimal. Menyediakan transportasi kendaraannya yang layak dan cukup baik untuk Gus Dur dan rombongannya, terutama untuk Gus Dur. Karena saya anggap beliau adalah seperti pemimpin dunia lah. Saya fokusnya melayani beliau itu, saya berusaha sebisa mungkin bahwa beliau adalah tokoh dunia. Tentu kendaraannya pun kan nggak bisa sembarangan yang kita pakai. Saya cari betul-betul yang istimewa, dan alhamdulillah Pak Abdul Qoyum bisa menyediakannya pada saat itu. Nah, rumah, memang ada 2 pendapat bahwa akomodasi Gus Dur sebaiknya di hotel saja, yang internasional. Pertimbangan mereka adalah ya kualitas pelayanan kita kan masih diragukan untuk melayani tamu seagung seperti itu. Jadi ada yang usul hotel-hotel bintang 5 yang memang biasa melayani tamu-tamu negara, itu yang dipilih. Tapi Pak Amir menetapkan mendahulukan rumah anggota terlebih dahulu. Dan Mayor Mahmud pun mengkonfirmasi bahwa Gus Dur lebih memilih tinggal di rumah anggota. Tentunya kami mempersiapkan kunjungan Gus Dur ke Indonesia, khususnya
ke Jakarta ini adalah tempat tinggal beliau tuh kira-kira pantasnya di mana. Memang sebagian anggota juga lebih senang kalau bisa di hotel aja, terutama yang dekat ke pusat adalah Hotel Hilton. Tapi entah bagaimana Huzur memutuskan kalau bisa di rumah jemaat. Kira-kira akhirnya di Patra Kuningan aja setelah ditinjau oleh tim advance yang datang ke Indonesia yang diantaranya terdiri dari Mayor Mahmud. Jadi dicek rumah-rumah itu, kemudian akhirnya mereka putuskan di Kuningan karena di sini itu kompleks para menteri ya, banyak para menteri, dan kebetulan di muka rumah ini itu rumahnya Pak Habibie di waktu itu sebagai wakil presiden, sehingga dilihat dari segi keamanan itu baik lah. Ya akhirnya memang diputuskan ya di sini. Mengenai konsumsi, saya tidak membentuk tim khusus konsumsi untuk seluruh Indonesia. Saya hanya menyiapkan tim untuk melayani rombongan Hujur saja. Sedangkan Hujur langsung ditangani oleh LI. Jadi LI sudah melakukan persiapan yang sangat baik. Dia lapor kepada saya bilang ya tinggal dilanjutkan saja. Nah itu LI ya luar biasa lah, excellent lah cara bekerjanya. Memang ada sedikit kritik dari Hujur waktu itu. Jadi Hujur bertanya, kenapa disediakan sebanyak ini buat saya? Saya kan makannya sedikit, gitu ya. Itu satu. Terus, kenapa kok disediakan makanan Pakistan terus, gitu ya. Kita karena Hujur tamu Pakistan, kita sebaik mungkin dan sampai Hujur terganggu pencernaan atau tidak selera, jadi kita siapkan memang makanan-makanan ala Pakistan. Nah, karena Hujur protes, Hujur minta, saya ingin juga mencicipi masakan khas Indonesia. Nah, terus dikasihlah masakan Indonesia dan Hujur sangat menyenangi. Terutama buah. Nah, Hujur diberikan buah-buah yang international fruits. Beliau mengatakan apa di sini tidak ada yang occasional fruits, tropical fruits. Oh ada Hujur. Akhirnya diberi. Ada dua yang Hujur sangat berkesan. Pisang mas yang kecil-kecil dan nanas. Nanas beliau suka sekali. Nah pisang mas ini saya diprotes sama Mayor Mahmud. Yang banyak protesnya Mayor Mahmud karena beliau memang bertanggung jawab langsung gitu kepada Hujur sebagai kepala keamanan Hujur, dan beliau juga dekat sama saya. Kami bersahabat dengan beliau itu sejak 1989 di Singapura dulu. Jadi 11 tahun kemudian persahabatan masih intens, masih hangat, dan dia bilang seperti itu. Dia bilang, Mubarik, kamu mau kasih Hujur pisang sekecil ini katanya. Saya bilang rasain dulu, coba rasakan rasanya. Kita coba, wah enak ini. Dan waktu kita berkunjung, jalsa, Hujur pesan khusus 2 buah itu kepada rombongan Indonesia yang akan pergi ke sana. Jadi nanas dan pisang mas kita bawakan. Sekitar bulan Juni 2000 ya. Saya waktu itu berada di Surabaya. Tapi mendengar kabar bahwa Huzur akan datang ke Indonesia. Lalu baliklah saya ke Jakarta. Ya, setiba di Jakarta langsung ya kan saya cari informasi apa tugas yang bisa saya lakukan untuk menghormati ya Huzur gitu kan. Tapi kan kalau obsesi dari awalnya kan kalau Huzur datang kan selalu saya mau jadi supir Huzur gitu kan. Siapa sih yang nggak pengen jadi supir Huzur kan? Nah, berlalulah beberapa waktu, lalu biasa kan sebelum Huzur datang kan bodyguard selalu datang dulu. Kebetulan waktu itu person in charge-nya adalah Major Mahmud. Di sebulan ya sebelum Huzur datanglah Major Mahmud dulu untuk asesmen. Nah, pertama kali dari airport dia langsung oke, kita rapat untuk mencari siapa supir Huzur. Itu dulu pertama kali rapat, tidak membicarakan yang lain-lain tetapi itu dulu. Nah, datanglah waktu itu rapatnya kalau nggak salah di Masjid Balikpapan ya. Saya hanya mendengar ceritanya karena saya tidak tahu kejadiannya.
Nah, mulailah diseleksi ya, siapa supir Huzur. Tapi dari arah situ, detailnya saya juga nggak tahu, ada kesan bahwa itu semua kandidat itu tidak memenuhi syarat. Karena mobil yang dipakai ini kebetulan kan mobil ex-KTT ya, waktu itu KTT tahun 93 ya. Jadi sedikit canggih dan rada gede gitu kan. Jadi ada dua mobil ya, mobil Mercedes dan Nissan Presiden. Dan yang Mercedes itu emang lebih Nissan Presiden itu lebih canggih lah ya. Jadi pernah mungkin dicoba dulu ngetes, kayaknya pada kikuk semua, ya kan? Udah diputuskan, tidak ada apa lagi, tidak ada argumen, tidak ada protes, udah. Jadilah saya akhirnya supirnya Huzur. Ada SOP-nya bahwa jarak ketika konvoy, jarak satu dengan yang lain harus sekian meter, kecepatan sekian, nggak bisa lebih. Kemudian ketika berhenti pun itu masing-masing, karena ada provider ya, dari provider udah ngasih sign gitu, kita akan berhenti di sini, dan memang kita sudah dapat jadwal ya. Kalau di Jawa Barat itu dari mulai Manislor sampai kembali ke Kemang itu dijadwal itu, hari ini di sini dan berhenti di sini, makan di restoran ini, kecepatan sekian. Kalau ada kerumunan harus begini, begitu. Ya emang ternyata betul begitu memang. Kita berhadapan dengan kerumunan ketika masuk Tasik, masuk Singaparna, luar biasa, sampai Huzur kembali lagi. Mutar arah. Terus ketika memasuki Bandung ya, karena ada kayaknya double dengan keamanan lokal, jadi luar biasa ininya gitu. Tapi alhamdulillah masuk Bandung selamat, masuk Jakarta, kami istirahat di Puncak juga sesuai jadwal gitu. Selebihnya ya kami berhadapan dengan sukacita saja gitu. Sukacita, gembira, apalagi ketika harus pagi-pagi karena Huzur mau tahajud di Balikpapan, kita jam 2 udah begini. Itu udah mandi dan sebagainya, udah siap aja. Jadi sewaktu mendapatkan tugas ini antara ya kan bercampur aduk, bingung kan, antara segan, antara bahagia, antara nervous gitu kan. Tapi ya ini karunia. Jadi ya sewaktu beliau datang ke airport, dari airport ya, saya jemput ke airport, masuk ke mobil ya saya diem aja kan, saya nggak banyak ini kan. Cuman mungkin ya beliau tegur assalamualaikum, lalu saya jawab waalaikumsalam gitu kan. Tapi ya terus grogi kan. Di perjalanan tuh ada plang, ya kan, waktu itu kan baru merger ya, bank-bank BUMN. Nah, di merger terbentuklah Bank Mandiri kan. Nah, beliau tanya, ya kan, what is Mandiri katanya. Saya saking groginya karena waduh bercampur aduk, langsung saya inget aja. Saya jawab, hang it by self katanya. Lalu kan hang it by self katanya kan. Lalu kebetulan ada ipar ya kan. Oh, independen kata. Oh ya independen. Wah, di situ pada ngakak semua kalau saya jawab itu. Karena masih awal groginya. Kalau beliau perjalanan gitu kan, selalu disiapin buah segala macem di mobil itu kan. Jadi karena saya taunya nyetir kan, jadi sering ada berapa kali ditawarin sama Huzur, saya tolak gitu kan. Nah, dan sewaktu saya tolak, itu Huzur tidak makan sama sekali itu. Saya nggak notice ya, tapi Huzur diam aja, itu nggak disentuh makanannya. Itu yang menurut saya ini juga ya. Akhirnya ditegur saya sama
sama Majer Mahmud katanya. Kamu kalau ditawarin sama Huzur, ambil, itu tabaruk katanya. Udah, semenjak itu apapun juga ditawarkan, saya makan. Nah, di situ saya lihat setelah saya makan, beliau ikut makan. Jadi itu ya, seorang khalifah itu luar biasa ya. Kalau ada hal seperti itu, dia tidak mau dia sendiri aja gitu kan, selalu harus berbagi gitu kan.